Sahabat doa dan sahabat iman, di mana saja berada, doa kami supaya Tuhan sungguh memberkati kita. Kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Tanpa kasih Tuhan, sepertinya kita semua pasti akan punya satu kesimpulan, tidak akan kuat menghadapi masalah yang ada di hadapan kita. Ada 4 teman-teman saya yang saya jumpai. Saya berikan kuesioner dengan mereka dan saya berkata kepada mereka, karena masalah seperti pandemi saat ini sungguh sudah menjadi satu beban bagi beberapa orang. Pandemi ini menjadi satu ketakutan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, dan saya melihat juga bahwa kalau pandemi ini tidak selesai, mereka sepertinya menjadi orang yang putus asa. Dan saya bertanya kepada mereka, ada beberapa komunitas orang-orang biasa, ya. Saya datang kepada mereka, dan sebagian orang belum percaya kepada Tuhan. Saya katakan kepada mereka, apa yang kalian bicarakan kalau kalian berkumpul? Dan mereka katakan, setiap saat mereka berbicara tentang masalah yang tidak pernah selesai. Dan akhir daripada pembicaraan mereka, biasanya mereka menjadi orang-orang yang putus asa. Dan mereka menjadi ada di dalam kekacauan, ketakutan, karena masalah yang mereka bicarakan tidak ada ujungnya yang baik. Ada kelompok yang kedua, kelompok orang-orang bijak. Saya senang dengan orang-orang yang bijak, senang mereka karena filsafat-filsafat mereka yang baik, yang mendukung. Dan saya bertanya kepada mereka, apa yang kalian bicarakan ketika kalian berkumpul? Dan mereka berkata, sama, kami berbicara tentang masalah juga. Pandemi itu masalah. Dan mereka berkata bahwa yang mereka berkata tentang masalah itu sesuatu yang harus menjadikan mereka bersyukur karena ada masalah. Kelompok yang ketiga saya datangi, mereka adalah orang-orang yang kreatif. Saya bertanya kepada mereka, saya senang dengan orang-orang kreatif, mereka banyak inovasi, dan mereka berkata kalau mereka berkumpul, mereka juga tidak luput berbicara tentang masalah, karena pasti manusia itu hidup dengan masalah. Dan mereka berkata, tapi ketika kami berbicara tentang masalah, kami selalu melihat setiap masalah ada peluang yang baik. Kelompok yang keempat saya jumpai adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kelompok orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kelompok orang-orang yang takut akan Tuhan, sungguh menghormati Tuhan. Jika saya bertanya kepada mereka, apa yang kalian bicarakan dengan kondisi saat ini? Dan mereka berkata, kami selalu menaikkan pujian untuk Tuhan. Kami selalu berdoa dan kami selalu percaya bahwa masalah ini akan ada akhirnya. Karena Tuhan penguasa dunia ini selalu mengontrol keadaan dunia. Dan Tuhan pasti menolong, melewatkan semua orang-orang beriman di dalam masalah-masalah yang terjadi. Karena Tuhan punya rencana yang indah, yang dahsyat bagi dunia ini lewat orang-orang beriman. Sahabat doa, sahabat iman, saya beri judul renungan saya pada kali ini, bertumbuh di dalam masalah. Satu firman Tuhan dari Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-29, demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Perkataan Yesus ini ditujukan kepada muridnya yang bernama Thomas. Ketika Yesus bangkit, gempar murid-muridnya. Ada beberapa murid yang tidak percaya, salah satunya adalah Thomas. Thomas bingung ya, sampai Thomas berkata, kalau saya belum lihat, saya tidak akan percaya. Dan bahkan di dalam perkataannya dia, di dalam penjelasan Yohanes, di dalam penjelasannya Matius, Lukas ya, Yohanes berkata bahwa sebelum saya mencucukkan jari saya, baru saya percaya. Dan ketika Yesus langsung bertemu dengan Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, cucukkanlah ke dalam lambungku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku.
dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini masalah, ya. Masalah buat Thomas. Apa yang terjadi? Apakah Yesus melihat masalah Thomas lalu Yesus menjadi terganggu, ya? Sukacita Yesus baru bangkit, Yesus bertemu dengan Thomas lalu Thomas tidak percaya. Apakah Yesus terganggu? Oh no, ya. Yesus punya sifat yang luar biasa. Sifat yang mengasihi murid-muridnya. Walaupun murid tidak percaya, Yesus mengasihi murid. Sahabat, bagaimana dengan kita? Yesus juga mengasihi kita. Saat ini kita memang ada di dalam masalah. Tapi Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus bersama dengan kita untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Ketika Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bukannya Yesus menyindir Thomas karena Thomas mesti lihat dulu Yesus baru percaya. Bukan. Tetapi karena Yesus ingin supaya semua orang yang belum menyaksikan tentang kebangkitan Yesus juga harus percaya. Termasuk saya. Saya tidak lihat waktu Yesus bangkit. Thomas tahu, Thomas ada di sana. Thomas tidak percaya. Tetapi Yesus juga senang dengan iman Thomas yang waktu itu. Akhirnya Thomas bertumbuh di dalam iman dia. Ketika dia melihat Yesus, ya, Thomas bertumbuh di dalam masalah hatinya. Bagaimana dengan kita? Ketika ada masalah, apakah masalah itu membuat kita jatuh, membuat kita down? Marilah kita belajar dari Thomas. Kata-kata Yesus, "Berbahagialah mereka, ya, yang bukan saja melihat baru percaya, tetapi tidak melihat pun namun percaya, itu sudah berbahagia." Bertumbuh di dalam masalah ini luar biasa. Ada banyak orang menghadapi hal-hal yang membuat mereka down dan jatuh di dalam iman mereka. Kesempatan beribadah tertutup, ya. Kesempatan untuk melayani tertutup. Ketika pelayanan dibuka, mereka sudah turun imannya. Mengapa? Karena mereka tidak menjaga konsisten iman mereka kepada Tuhan. Mereka ingin supaya mujizat terjadi pada waktu pandemi. Tidak terjadi, mereka menjadi lemah. Sahabat, kelemahan tidak akan membawa kita untuk menang. Orang yang lemah itu pasti sakit. Orang yang lemah itu pasti tidak maju. Kita bukan orang yang lemah, tapi kita adalah orang yang naik. Kita orang bangkit, kita orang bertumbuh. Ketika kita sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam masalah yang ada, berjalan bersama Tuhan, kita akan lihat di sana luar biasa penyertaan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun tidak ada keajaiban di depan kita, walaupun kita tidak melihat seseorang yang istilahnya sudah sakit lalu mau hidup, ya, sudah sakit kemudian mungkin sudah koma atau apa, ya, sebentar lagi titik, tapi tiba-tiba dia berdoa, keluarga memuji Tuhan, dan dia akhirnya sembuh. Orang yang melihat berkata, "Wah, luar biasa Tuhan, puji Tuhan." Tapi Tuhan berkata, lebih hebat lagi, orang yang tidak melihat hal seperti itu, tapi dia percaya, itu luar biasa. Biarlah kita termasuk di dalam orang yang dikatakan mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Hidupku